Tujuan pembelajaran kali ini adalah menentukan panjang sisi yang belum diketahui pada bangun yang kongruen. Kemudian yang kedua adalah menentukan besar sudut yang belum diketahui pada bangun yang kongruen. Perhatikan gambar trapesium ABCD dan PQRS yang kongruen berikut ini. Nah, di sini kita punya gambar trapesium ABCD dengan ukuran AB-nya 40, CD-nya 21. Kemudian trapesium yang kedua adalah PQRS dengan panjang RS 16 dan SP itu 15. Di sini disebutkan di dalam soal bahwa kedua trapesium ini kongruen. Kemarin kita tahu bahwa kongruen itu adalah mempunyai ukuran dan bentuk yang sama. Syaratnya sudut-sudut yang bersesuaian sama besar dan sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Nah, gitu. Kemudian pertanyaannya. 1. Jika panjang sisi AB 40 cm, BC 21 cm, dan RS 16 cm, kemudian PS 15 cm, tentukan panjang sisi AD, DC, PQ, dan QR. Kemudian yang kedua, jika sudut A 60 derajat, sudut B 40 derajat, berapa sudut R dan sudut S? Sudut R ini besarnya berapa, S ini berapa? Nah, nanti satu persatu kedua pertanyaan ini akan kita jawab. Penyelesaiannya, yang pertama kita gambar ulang dulu soalnya ya, supaya lebih jelas. Kemudian kita akan mencari panjang AD, panjang DC, panjang PQ, dan panjang QR. Namun sebelumnya kita harus tahu sisi-sisi mana yang bersesuaian dan sudut-sudut mana yang bersesuaian. Sehingga dengan mudah kita akan menentukan berapakah panjang AD, DC, PQ, dan QR. Nah, kita tentukan dulu sisi-sisi yang bersesuaian. Kira-kira sisi-sisi yang bersesuaian itu yang mana? Bu Erni berikan sisi AB. Yang mana yang bersesuaian dengan AB? Coba kalian tunjukkan, dibuka mic-nya. Nabila, Nanda, atau Siti yang mau menjawab? Sisi yang bersesuaian dengan AB. PQ, oh ya betul ya, terima kasih Nabila. Jadi PQ karena apa? A ini tandanya kan satu lengkung, B 2 lengkung ya, kita cari yang tandanya satu lengkung dan 2 lengkung. Jelas ya, dari bentuknya juga kelihatan. Jadi dia bersesuaian dengan PQ. Kita beri tanda yang sama kalau sudah tahu bersesuaian, satu strip ya satu strip. Tuh ya. Jadi panjang AB itu sama dengan panjang PQ. Kemudian yang kedua, kita punya sisi BC bersesuaian dengan mana? Kita beri tanda strip 2. Dengan mana? QR, betul ya. QR, yang ini ya, karena ini tandanya bintang, ya, ini tandanya bintang dengan tanda lengkung 2. Ini bintang lengkung 2 berarti sama. Jadi dengan QR. Kita beri tanda yang sama. Ya. Strip 2. Kita tulis QR. Kemudian berarti kita tahu bahwa BC sama dengan QR. Selanjutnya yang ketiga. Sisi CD berarti sama dengan yang mana?
Sisi CD dengan RS. Oke, betul ya yang ini ya. CD, RS. Kita tulis dulu, kita beri tanda berbeda. Ya, SR atau RS ya. Jadi CD sama dengan RS. Yang terakhir tentu saja AD, pasti sisanya tinggal SP ya. Berarti AD dan SP itu sama. Kita beri tanda pagar. Kenapa tandanya ini beda-beda? Supaya kita tahu sepasang-sepasang itu yang mana. Kalau tandanya misalnya kita beri strip satu semua, nanti kalau sudah diberi tanda semua jadi nggak beda lagi ya. Jadi ini AD sama dengan PS. Sekarang kita jawab pertanyaannya. AD itu panjangnya berapa? Nah, kita sudah tahu AD sama dengan, kurang jelas ya? Oke, coba saya tidak pakai. AD sama dengan PS. Nah, sekarang jelas. AD sama dengan PS, berarti berapa senti? PS. Kita kan disuruh mencari AD. AD sama dengan PS, berarti berapa senti? RS. Berapa, Siti? Nganda mana suaranya? SM. Berapa panjangnya AD? Kita cari DC. DC kita cari di sini yang sama adalah RS. Atau CD dengan DC sama ya. Kita cari CD sama dengan RS. Berarti berapa? 16 cm ini RS. Selanjutnya PQ. PQ sama dengan AB ya ini ya. PQ sama dengan AB. Berarti berapa? 40 cm. Dan selanjutnya yang terakhir QR. Saya lanjutkan ke QR. Bagaimana mencari QR? Di QR sama dengan BC ya, berarti QR sama dengan BC. Nah, di sini BC yang mana BC? Nah, 21 cm. Jadi QR sama dengan 21 cm. Ya, ini untuk mencari panjang sisi-sisi yang bersesuaian. Selanjutnya pertanyaan kedua. Jika sudut A sama dengan 60 derajat, sudut B 40 derajat, berapakah besar R dan S? Masing-masing berapa? Kita gambarnya kita buka lagi. Sudut A 60 derajat, ya. Sudut-sudut yang bersesuaian itu sudut A tentunya sama dengan sudut P ya. Sudut A sama dengan sudut P. Kita beri tanda. Jadi A sama dengan P. Kita tulis. Selanjutnya sudut B kita beri tanda sama dengan sudut Q. Ya, sudut Q. Jadi sudut A sama dengan sudut Q. Selanjutnya sudut C sama dengan sudut R. Ya, kita beri tanda bintang. Jadi sudut C sama dengan sudut R dan yang terakhir sudut D sama dengan sudut S. Jadi ini ada tanda titik merahnya. Jadi kita sudah mempunyai masing-masing sudut yang bersesuaian. Tinggal kita tentukan sudut R dan sudut S ya. Nah, kita tahu sudut P. Kita lihat dulu sudut A 60, sudut P 60. Kita tulis pada gambarnya biar mudah. Kemudian sudut B sama dengan sudut Q 40 derajat. Kita tulis juga di sini. Setelah itu, pertanyaannya adalah sudut R dan sudut S. Berapa masing-masing sudut tersebut? Maka kita perlu mengingat-ingat kembali materi kelas 8. Sudut yang dibentuk oleh perpotongan dua garis sejajar yang dipotong oleh satu garis
lurus. Nah, di sini garis sejajarnya adalah RS dan PQ yang dipotong oleh RQ. Ya. Oke, saya lanjutkan. Menentukan sudut-sudut ini ya, sudut-sudut C dan sudut D yang pertama yang akan kita tentukan. Nah, langkah yang pertama yang kita lakukan adalah menentukan sudut C. Karena di sini adalah segitiga, ya, segitiga, maka jumlah sudut-sudutnya ini 180 derajat. Jadi sudut A tambah sudut B tambah sudut C 180 derajat. Maka kita hitung 41 tambah 83 ditambah sudut C sama dengan 180. Dengan perhitungan biasa, kita dapatkan 124 ditambah sudut C sama dengan 180, sehingga sudut C sama dengan 180 dikurangi 124. Hasilnya 56. Sama halnya dengan menentukan sudut D. Nah, ini 56 kita tulis di C dulu. Menentukan besar sudut D juga sama. Sudut D tambah sudut E tambah sudut F sama dengan 180. Sehingga sudut D tambah 41 tambah 56 sama dengan 180. Kita hitung. Sudut D tambah 97 sama dengan 180. Sehingga sudut D sama dengan 180 dikurangi 97 sama dengan 83. Jadi ini kita tulis sudut D 83. Nah, karena sudut-sudutnya ini ternyata sama semua dari segitiga A, B, C, dan D, E, F. Maka dan dikatakan di sini kongruen, berarti kita tinggal membandingkan masing-masing sisinya. Yang bersesuaian yang mana gitu ya. Kita lihat dulu sisi DE. Ya, DE itu ini. Kemudian sudut A itu 41, sudut B adalah 83. Kita cari yang 41 dan 83. Kita beri tanda dulu sisinya dengan garis strip 2. Maka di sini adalah didapatkan sudut E dan sudut D ya. Maka DE ini stripnya 2. Jadi panjang DE sama dengan panjang AB. Nah, DE sama dengan AB, AB-nya 5 cm, berarti DE ya sama dengan 5 cm. Berikutnya, menentukan panjang EF. EF yang mana? Oh, di sini. EF. Diapet oleh 56 dan 41. Berarti kita cari di sini yang 56 dan 41, yaitu AC. Nah, kita beri tanda garis kuning. Kita beri tanda pagar. Menandakan bahwa yang bergaris kuning ini sama dengan yang bergaris kuning di kiri. Jadi, EF sama dengan AC. Kita tulis EF sama dengan AC, berarti sama dengan 6 cm. Dan berikutnya adalah panjang DF. DF di sini diapet oleh 83 dan 56. Kita beri tanda hijau. Maka sama dengan BC. Ya, yang 83 dan 56 adalah BC. Sehingga panjang DF sama dengan panjang DC. Ini kita beri tanda dulu. Strip 1.
ya. Jadi masing-masing sisi yang bersesuaian ini selalu kita beri tanda yang sama. Ya. Strap 2 ya sininya strap 2. Di kiri strap 1, kanannya strap 1. Di kiri pagar, di kanan juga pagar. Seperti itu. Selanjutnya DF sama dengan CB. Berapa senti? 4 senti. Mungkin itu materi yang Bu Erni berikan hari ini. Apakah ada pertanyaan yang ingin kalian sampaikan? Oh iya, ada pertanyaan tidak untuk materi tadi? Sedikit materi. Nanda, ada yang mau ditanyakan, Nanda? Kalau tidak ada, kita coba mengerjakan tugasnya ya. Tugasnya nanti kalian tulis di buku. Setelah itu dikumpulkannya melalui foto, melalui Google Classroom. Ya, saya tunggu hari ini karena ini masih ada waktu, masih cukup panjang. Kamu jangan menunda pekerjaan nanti Mbak menumpuk-numpuk ya, langsung dikumpulkan saja. Jangan lupa juga mengisi daftar hadir. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, Bu Erni akan akhiri untuk meeting kita hari ini. Terima kasih yang sudah hadir di sini. Semoga memberikan manfaat untuk kalian semua. Selamat belajar, selamat melanjutkan aktivitas. Saya tunggu tugasnya dikumpulkan segera ya. Setelah selesai. Tetap sehat, jangan kemana-mana, tetap di rumah dulu. Tetap pakai masker, cuci tangan pakai sabun, dan menjaga jarak. Supaya virus coronanya tidak menyerang kita. Gitu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Bu Erni akhiri ya. Setelah ini bisa live dari meetingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.